tentu saja ini kan merespon, The Fed yang kemarin juga menaikkan, tingkat suku bunganya ya. Jadi, yang semula jadi front loading jadinya mengekor dari apa yang sudah dilakukan oleh The Fed beberapa hari yang lalu begitu ya. Karena kan, kalau tidak tentu saja nilai tukar akan, bergejolak lebih cepat dan ini tentu saja BI juga mau tidak mau harus merespon lebih, cepat begitu. Nah memang harapannya adalah, nilai tukar tidak terlalu terdepresiasi terlalu dalam begitu dengan BI menaikkan meskipun levelnya ini sangat moderat sekali ya, kalau mungkin very low ya 25 basis point begitu. Biasanya Mhm. memang jaraknya sekitar 200 sampai 175 basis point dalam kondisi normal. Nah kenapa BI tidak langsung menaikkan 50 basis point karena, laju inflasi memang sudah agak sedikit meredam begitu, tetapi memang, dampaknya adalah di triwulan keempat ini cenderung nanti, pertumbuhan ekonomi akan, relatif lebih lambat, bukan hanya karena, suku bunga ya, karena laju kredit saya kira masih relatif normal, tapi karena faktor eksternal, kemarin ekspor impor sudah mulai menunjukkan penurunan, kemudian PMI itu 50,3, jadi memang sudah mulai mendorong, apa namanya, agak melambat di, kuartal keempat ini begitu. Mhm. Padahal sebenarnya ruang yang bisa digunakan oleh Bank Indonesia lebih daripada 25 basis point sebenarnya bisa ditempuh juga di bulan ini begitu ya Pak, Bisa, Tauhid ya? iya, betul ya, tapi memang, kelihatannya begini, apa namanya, kalau kita lihat dengan, situasi terakhir, apa, inflasi yang terjadi memang kan kemarin 0,44 ya month ya, sebenarnya relatif tinggi begitu ya. Tapi kelihatannya BI nggak ingin, buru-buru agar growth-nya itu tidak langsung terdampak lebih cepat begitu ya. Turunnya tidak langsung, apa namanya, lebih cepat karena, tidak ingin konsumsi masyarakat yang kemudian, dipengaruhi oleh kelaju kredit dan sebagainya, makanya BI nggak ingin cepat-cepat dulu begitu. Kecuali nanti kalau misalnya The Fed naikin lagi, maka mungkin, lebih progresif di bulan-bulan berikutnya begitu. Dan saya kira mungkin sampai pertengahan tahun 2023, baru kelihatan The Fed akan cukup progresif begitu. Baik, Mbak Esa Anda Mhm, melihatnya seperti apa? Ini dengan, tadi posisi di mana BI mhm, tidak terlalu agresif dengan 25 BIP mhm, saja dinaikkan, ini seakan-akan BI tampaknya sudah mulai mengendurkan iya. sebenarnya kebijakan moneternya. Seperti apa Mbak Esa? Ya setelah, 4 bulan lalu ya, September, Oktober, November kita dihentakkan dengan 50, 50, Mhm. 50 Sampai akhirnya 175 ya iya, kalau nggak salah ya sampai akhir akhirnya, tahun. 25, basis point ya Mhm. karena kita seperti Pak Peri tadi bilang juga ekspektasi inflasi sudah mulai mengendur karena kita tahu ternyata dampak kenaikan harga BBM ke inflasi tidak terlalu besar ya. Bila dulu tuh bahkan BI memperkirakan inflasi sampai 6,3, Pak Peri tadi bilang mungkin hanya akan ada di sekitar 5,4, akhirnya, jauh di atas, jauh di bawah itu dan inflasi inti juga hanya akan 3,5. Jadi karena ekspektasi inflasinya sudah melandai dan, Pak Peri juga tadi bilang ternyata permintaan tidak sekuat, belum terlalu kuat permintaan dalam negeri. Jadi ketika terlalu digempur kalau kemudian suku bunga naik-naik terus akan ada, sisi dari pertumbuhan yang dikorbankan dan Pak Peri mengambil jalan tengah, maaf saya Bank Indonesia itu mengambil jalan tengah untuk tidak menaikkan terlalu agresif setelah kemarin sangat agresif ya. Jadi 25 basis point untuk, Desember ini saja. Oke, Pak Tauhid, kalau kita lihat kombinasi dari monetary policy yang ada di Bank Indonesia saat ini, Pak Peri Warjo dan juga teman-teman begitu ya, juga mengeluarkan operasi moneter falas. Ini akan cukup menarik atau tidak sih nantinya untuk perbankan ya khususnya ya di dalam negeri atau Ya, perbankan saya kira domestik? ya yang pertama ya, tentu saja begini, ketika katakanlah operasi pasar falas itu dampaknya 2 ya. Yang pertama tentu saja diharapkan ada, penguatan, nilai tukar kita ya. Dan saya kira kemarin memang, ini perlu dilakukan karena kemarin ada modality devisanya masuk sekitar 4 miliar US dollar, cadangan devisa kita sekitar 134 naik ya, walaupun sebenarnya, kebijakan DHE itu pengaruh, tetapi dengan modal itu sudah bisa melakukan operasi di pasar falas ya. Saya kira memang, ini masih relatif cukup baik, tetapi memang, kita lihat apakah konsisten, penerapan untuk menahan devisa ini kemudian, bisa berlanjut, pada bulan-bulan berikutnya agar pada saat operasi memang BI punya kekuatan yang, lebih cukup begitu. Oke, berarti dengan kata lain ini sebagai salah satu pilihan atau tujuan dari monetary policy yang lumayan cukup tepat sasaran begitu ya Pak Tauhid? Iya, betul betul. Ya memang memang masih jauh dari target ya, dari APBN, tapi ya ini kan situasi market jauh lebih respon lebih progresif begitu. Mhm.
Kalau Mbak Esang melihatnya seperti apa? Kalau kita kombinasikan dengan arah kebijakannya Bank Indonesia dan beberapa monetary policy lainnya begitu ya, termasuk kombinasi mengenai operasi falas ini cukup menarik juga untuk kita perdalam atau tidak dan sebagai salah satu yang cukup tepat sasaran atau tidak, Mbak Esa? Setidaknya bahwa BI ada upaya untuk membuat DHI lebih menarik ya, karena DHI begitu menjadi pembicaraan hangat dan Pak Presiden sendiri sudah meminta BI untuk membuat mekanisme agar lebih eksportir itu lebih tertarik menahan devisanya ke bank-bank lokal ya, karena kita tahu Singapura sudah melakukan perang bunga yang luar biasa untuk menarik devisa, menarik nasabah termasuk eksportir kita, dan selisih suku bunga pinjaman, bunga simpanan bunga deposito falas antara Bank Singapura dan kita tuh sangat jauh, dan ini jarang sekali terjadi. Biasanya selisihnya sedikit ataupun kita biasanya sangat di atas, tapi kita Singapura sudah 4,4%, 4,5%, sementara kita masih sekitar 1,5, ada selisih sekitar 2-3% yang sangat besar. Jadi eksportir akan tentu saja mungkin dengan pertimbangan banyak hal akan menaruh devisanya di Singapura dan membuat kita seperti kok sayang ya, ekspor kita sangat luar biasa besar, surplus kita sangat besar, tapi justru cadef kita semakin turun. Ini kan agak kontradiktif. Sayang sekali bahwa ketika ekspor naik harusnya devisa cadef kita melonjak, tapi justru sebaliknya karena banyaknya eksportir yang menaruh DHI-nya di Singapura ya.